satu dulu yang setengah mati stresnya itu ya, gimana itu? Karena itu kita menjadi jalan keluar. Next. Nah, kita lalu mengembangkan ini, membahas tentang the Tao of Physics, ya, the turning point, lalu terus berikutnya the web of life, gitu, the hidden connection. Nah, mulai dari saat itu kita sudah sama-sama bekerja sama untuk mengkeliling-keliling, mencoba membahas dan kemudian dilanjutkan dalam membuat buku. Dan saya bukan menulis, tapi hanya tukang cariknya aja, tapi tukang pemulungnya pikiran-pikiran saya sistematisir, saya bikin sebagai satu cerita bersama dengan Budi Munawar sama Iko Wijayanto, gitu, jalan terus next. Nah, ini bukunya yang nah ini yang sebelah kiri ini diadakan di Prasetya Mulia, bukan di mana, di PPM. Nah, ini Pak Haji Asra yang buku ini itu tebel sini ya, hampir 1000 halaman. Nah, lalu ditulis 50 oleh pakar dan mau sukarela menyumbang ya. Lalu berkembang lagi. Nah, pada waktu mengundang Profesor Tu Weiming ini bicara di UIN, lalu di Garifida itu lalu keliling. Nah, setelah itu saya mencoba mengkompilasikan itu, ya saatnya mungkin Pancasila bisa di highlight, dimasukkan sebagai solusi terhadap masalah untuk mengikat peradaban yang akan datang, gitu. Nah, karena itu kepentingan saya dengan di situ ada gelar yang didapat oleh Profesor Haji Mati Asra dengan CBA sama Jepang dan juga dari dalam negeri itu sudah komplit. Jadi kalau kita ngomong ke luar negeri itu ada dasarnya, orangnya ada dan sudah dapat recognition, gitu. Next. Nah, the web of life ini, di semua lingkup gerak alam kita menemukan sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain, batas-batas sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah, melainkan hanya batas identitas belaka. Semua sistem kehidupan berinteraksi, ya toh, saling berbagi sumber daya manusia sumber daya melewati ini, ya toh. Nah, oke. Nah, setelah itu kita lacak lagi, dan pelacakan ini sudah terus berkembang. Nah, di sini sudah diadakan diskusi dimulai dengan Yudi Latif karena dia punya wawasan Nusantara ini pusat peradaban, toh. Jadi kita bisa ikut memberi sumbangan, apalagi dengan peranannya Mang Ujo dengan Mbak Dinopati Jalal memperkenalkan angklung itu sebenarnya suatu bentuk spiritualitas demokrasi harus berubah, tidak bisa perwakilan one man one vote lagi, tapi juga bagaimana itu semua toh bisa ini. Nah, itu bisa dibaca selalu setelah itu bagaimana kalau itu terjadi harus dimulai dari otak kan, karena bukan kalau di ayam bukan di paha atau dada atau iga atau yang lezat-lezat itu, tapi otaknya. Nah, setelah itu kita pandang otak dari mana itu. Saya ada dapat dari Buddhist master tahun 600 itu ketika ditanya siapa itu Buddha, dia mengatakan your mind is Buddha, bukan person, tempat mental apa-apa, tapi kalau juga bisa mengelola punya pikiran, kacau semua, ya toh. Nah, ini lalu orang di Cina itu dilacak yang 5.000 tahun lalu, kita mengundang Nyana Suryanadi Mahatera dari Sangha, Theravada dan Mahayana, ya toh. Karena Dalai Lama itu sekarang banyak kerja erat dengan neuroscientist, ya toh. Nah, sekarang semua kerjaan ini saya mau ceritakan sama Prof. Haji Mati supaya nanti bisa memberikan
tambahan-tambahan ini sehingga menjadi satu semacam sinopsis ya toh, untuk suatu pendidikan Pancasila yang bisa berefek global gitu. Nah ini 500 tahun itu di Cina sudah bukan ada eko, dia sebut malah tanpa eko. Langit maha mengayomi, bumi maha mendukung, tanpa eko. Matahari dan rembulan menyinari tanpa pilih kasih. Next. Lalu manusia dan alam semesta ya toh. Langit adalah ayah, terus bisa dibaca sendiri ya toh. Ya. Dan mengarah ke alam semesta saya pandang sebagai bagian alamiah dari saya. Semua orang adalah kakak laki-laki dan perempuan saya, dan semua benda adalah sahabat saya. Nah, saya mau sedikit nyisipin dari neuroscience adalah kalau kita pelajarin, nanti ada slide-nya di bawah lagi, ya, bahwa apa itu nyamuk sama katak itu binatang yang paling selfish itu. Dia kalau bertelur di tempat air yang dekat basah, setelah menetas jentik-jentik sama kecebongnya dibiarin mau mati mau hidup terserah, ya toh. Nah belum Pak, nanti dulu ini dulu, ya toh. Nanti dulu, ya. Nah nanti dulu sebentar. Nah lalu dari India juga kita punya apa? Punya pandangan bahwa semua itu diawali dari apa? Dari Tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Lalu berkembang menjadi Trihitakarana. Tri itu 3, hita itu kebahagiaan, dan karana itu sebab. Toh. Nah lalu itu berkembang, itu terus lalu berkembang ke Buddha, dan dia ketemu sama satu pangeran yang mau dia meneruskan kerajaan di plan ke sana, tapi dia menolak karena melihat kok semua orang menjadi tua, sakit, dan mati menderita. Lalu dia itu, Madanda, saya mau cari ini dulu, menolong manusia. Nah orang itu Siddhartha dikasih gelar Buddha. Namun dia mengatakan hanya bisa menunjukkan jalan saja, yang bersangkutan harus kerjain sendiri. Nah karena itu muncullah tokoh bodhisattva, yaitu orang yang sudah karena reinkarnasi berkaki dan mau mencapai nirwana, dia mundur balik karena ada satu anak yang menangis tinggal mati ibunya. Dia bersumpah hanya mau masuk nirwana sebagai orang terakhir setelah menguras dunia dan neraka. Gitu? Dan semua orang bisa menjadi bodhisattva dan tidak khusus yang beragama Buddha saja, bahkan apa saja, siapa saja. Terus next. Nah ini orang Samaria yang baik hati itu juga ada di dalam semua ajaran-ajaran itu. Dan ada diakon, yaitu orang yang melayani orang miskin. Lalu jadikanlah aku saluran bagi damaimu, dari yang doa terkenal dari Saint Francis. In pardoning you are pardoned, in giving you will receive. Gitu. Terus next. Terus maju lagi Teresia dari Kalkuta. Gitu. Nanti rahmat bagi seluruh alam semesta. Gitu. Umar bin Khattab memikul gandum sendiri itu pada tahun 634, pemerintah sudah berpikir begitu. Ya, next. Jadi dari sudut konsep sebenarnya sudah tidak ada masalah. Ya toh 10 wejangan Semar juga mengatakan begitu. Next. Perkembangan ilmu modern. Nah ini karena empiris memakan korban kan, dari mulai bumi sebagai flat, lalu bulat, lalu pusat menjadi matahari sampai kosmos, bikin ribut toh. Dan akhirnya tapi ujungnya juga bertemu dengan kearifan kuno setelah sampai kepada itu sampai kepada fisika kuantum, biologi, selular dan segala macam toh. Nah, konsep-konsep sebelumnya model mekanistik Newton, atomistik Newton, selama itu terus berkembang berapa sampai itu. Nah, René Descartes itu masih cogito ergo sum, memisahkan antara res cogitans dan res extensa, ya toh. Nah, tidak ada pisah sama sekali, sehingga oleh Jung dikoreksi lagi, ya terus lanjut, dan sampai sekarang PBB sudah menerima keadilan sosial dari Pancasila, ya toh. Nah, itu no one left behind di dalam 17 bidang. Nah ini bisa cepat, ya toh, datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Nice, Mbak. Terus, nah ini jangan takut apa yang kamu makan, ya toh.
burung-burung di udara kan tidak menabur, tapi diberi makan dan minum, ya toh. Terus, next, terus pakar benih samsu sajat, ya toh. Biji yang seolah benda mati, tapi sudah bisa pindah. Nanti akan dibagikan ini kepada semua peserta, ya toh. Semua ini. Terus next, Norman Borlaug itu peneliti gandum yang mengatasi kelaparan di India dan di Afrika sana, ya, juga termasuk juga ikut membantu di Cina dengan benih-benihnya. Next. Nah ini ternyata keributan itu terjadi karena kita nggak lengkap memahami kehidupan ini. Nah karena umur bumi 4,5 miliar tahun, ya kalau disetarakan 24 jam, bakteri itu sudah ada di jam 08 pagi. Manusia baru 1 menit sebelum jam 24. Jadi sekarang kita memusuhin bakteri kan akhirnya nggak bisa dengan obat-obat antibiotik atau pestisida apa segala macam. Akhirnya kita akan mengarah kepada ketahanan dalam. Ya. Nah ini menarik ini, ya. Next, terus Pak boleh maju. Nah ini ternyata kita itu salah menafsirkan teori Darwin, kata Profesor Antonio Swanto, bahwa bukan the fittest tapi the kindness yang menyebabkan manusia itu bisa mencapai 10 triliun sel, ya, bekerja sama. Next. Nah ini ya primordial ini kan dia survival of the fittest kan yang menang toh. Tapi setelah ini kan nggak bisa fittest lagi, ya toh. Next. Kolaborasi. Nah selfish brain ini tadi boleh terus next. Ayam, ya, ini mulai berkembang, mempertahankan nasionalisme kan sebenarnya seperti ini kan, ya, biasanya pada alam juga kan, ya, spesiesnya. Next. Nah ini masuk di dalam alam ini ternyata pada waktu NASA itu mengatakan bahwa bumi itu tanpa sekat terus begini, bapak kalau ini bisa ditabrak oleh meteor dari luar, ya, jadi sangat ringkih sehingga kehidupan ini bukan milik ada yang memberi kehidupan, ya toh. Next, sudah berapa sini? Nah, kalau tidak punya Weltanschauung begini, maka hidup manusia akan terombang-ambing seperti orang naik rodeo ini. Ditanya, Pak kemana yuk mau pergi? Wah, pusing saya tanyakan pada kuda aja. I don't know, ask the horse itu. Next. Nah, memperbaiki dunia harus mulai dari sendiri. Ini manusianya kecil di sini. Kalau mau memperbaiki dunia, bagaimana bisa begini? Jadi di zaman dulu melukis, meletakkan manusia di tengah alam semesta ini menjadi mata pelajaran di sekolah manajemen. Jadi bukan menjadi orang yang mengatur dunia kalau dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri kan? Ya. Nah ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah leadership sekarang. Next. Nah psikologi Jung ini seperti temper, ya, kalau pecah ini, kalau ini non temper, ya toh, merusak semua, membahayakan. Next Pak. Ajaran besar. Nah, ini menjadi Cina mempunyai, Tiongkok mempunyai ajaran kuno yang udah tua sekali tentang bagaimana cara belajar, ya toh. Orang zaman dulu itu malah belajar itu harus mulai dari sendiri dulu, ya toh. Supaya yang tipis tidak ditebalkan, yang tebal tidak ditipiskan, gitu. Next. Ya, nah setelah menjadi besar, segenggam tanah kalau sudah jadi bumi, dia bisa memikul gunung tanpa capek. Dia bisa menenteng satu gayung air atau ketika masih 1 sendok, dia bisa sebenarnya ke tanah itu bisa menenteng itu dan membawa air sama sungai itu tanpa pernah bocor, toh. Sesendok air kalau sudah jadi itu lautan akan menghidupin semua. Jadi konsepnya menjadi besar itu menghidupi, bukan menguasai, ya toh. Ini nanti bisa dapat. Next. Nanti Pak Cimar dapat pengembangan keseluruhan, ya toh. Pancasila menjadi interconnecting, not combating, ya toh. Next.
Nah ini angka 8 digerakkan dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, ya temunya seperti begitu. Sila 1 dari bawah dulu keadilan sosial. Kalau keadilan sosial kan tidak bisa menjadi diktator mayoritas atau minoritas, gitu. Tapi harus musyawarah mufakat. Harus ada negara, harus ada kebangsaan, gitu. Nah, lalu setelah itu hidup berdampingan dengan saling mencintai dengan tetangga seperti perintah dari Sang Pencipta. Demikian pula dari atas, gitu. Next, terus, nah ini dulu Columbus menemukan benua Amerika, pantai timur, lalu dia the Great Discovery, gitu, kemana-mana menemukan benua semua. Lalu setelah Amerika berkembang ke kemakmuran berkembang ke barat, lalu Amerika seperti dengan Samudra Pasifik itu persis seperti pulau-pulau terbesar dari Nusantara ini, ya. Next. Nah itu Christopher Columbus, ya. Terus nah ini belajar. Nah ini Profesor Tuwiming yang kita undang itu mengajarkan bahwa kita harus belajar semata-mata untuk belajar, bukan supaya you sukses jadi kaya. Enggak, itu enggak. Kalau you mulai ke arah sana jadi bias, ya toh, cara belajar you dimotivasi untuk memiliki, ya toh. Next. Nah ini huruf hati itu ditulis dari kanji ini begini, dua kakinya bisa kemana-mana, loncat ke hati dulu baru di stop. Dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan, katanya berhenti kan. Next, bentar lagi. Nah ini budaya kekerasan ini sudah terjadi pada saat itu, toh. Pemimpin yang supaya dicintai dan ditakuti oleh yang dipimpin. Kalau tidak bisa, saya milih ditakutin. Nah ini asal daripada semua kekerasan. Next. Nah ini setelah you lihat bahwa perang dunia terjadi itu, Abraham Maslow 1941 kan penasaran gimana menghindari supaya tidak terjadi perang dunia ketiga kan. Dia menginterview the growing tips, bahwa setelah you puas dengan kebutuhan material dan lain-lain itu, you harus akan sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri itu. Ini artinya melayani, bukan menguasai, toh. Tapi ternyata itu nggak ada terjadi, karena malahan bisa menjadi semakin kaku, hard and stiff, toh. Nah orang India sudah tahu itu bahwa semua kegaduhan ini sumbernya pada ego. Nah juga dia ciptakan dasamuka kan, begini kan, iya toh. Nah oleh Rama 10 kepalanya dipanah sampai akhirnya dia mati. Tapi oleh orang Jawa nggak bisa mati, itu ego pasti ada. Itu besok ada karena itu sudah nggak bisa, ya kan? Karena itu hanya bisa dicepit di Gunung Sindoro Sumbing, toh. Nah dalam kisah Sun Gokong juga Kerasakti itu tidak dibunuh atau tidak dihukum mati atau apa, tapi dijepit di Gunung 5 Jari supaya selama 500 tahun supaya merenung, gitu. Nah, yang terakhir ini di dalam cerita silat, saya kaitkan dengan itu, bahwa dalam Raja Wali dan Pasangan Pendekar itu tokohnya yang masih ingat namanya Kuecing itu punya jurus penakluk naga kan. Ya, tapi setelah itu kalau naga takluk bisa kumat lagi kan. Nah akhirnya dia ciptakan yang terakhir itu golok pemburu naga. Naga itu adalah ego dan naga itu kegilaan sama kekuasaan, ya toh. Nah dia ada seorang pendekar muda Tio Buki yang ilmunya tinggi, yang mau melerai perkelahian itu, tapi karena ilmunya tinggi akhirnya pedangnya ada di tangan dia, goloknya itu. Tapi dipilih secara aklamasi, tapi dia menolak, dia pakai goloknya itu membelah singgasana itu, lalu dia memberikan contoh, dia turun dan terus belajar mengembangkan ilmu sehingga ilmunya nanti bisa berguna untuk generasi yang akan datang. Nah itu terus next. Ini setelah itu
Ini adalah sila kelima Pancasila. Terus habis saja nih. Habis ya Pak? Hah? Ya itu, jadi gitu kira-kira. Nah kalau saya kaitkan dengan tulisan Pak Hasyim Astra dan semua ini semua, saya mohon ini supaya bisa diperkaya lagi nanti terus menerus sehingga ini menjadi an open-ended journey of dialogue of civilization. Gitu. Jadi satu yang tidak pernah berhenti dan terus berkaya. Acara ini melalui apa ya? Melalui minggu malam ini, sore ini, ya toh ngobrol-ngobrol, ya toh. Dan lalu ya sharing itu. Kira-kira gitu Prof. Hasil. Dan saya mohon kira-kira ini kalau nanti meluncur menjadi, menurut saya di dunia sudah tidak ada ideologi yang lebih tinggi daripada konsep-konsep ini, karena creme de la creme daripada seluruh peradaban dunia yang pernah berkunjung ke Nusantara ini kan, ya sehingga orang tidak bisa. Ini kalau itu bagaimana kalau itu dengan diplomasi yang bagaimana itu bisa masuk nanti hingga pada tahun 2045 Indonesia merayakan ulang tahun kemas, itu adalah Indonesia memberikan sumbangan wawasan sehingga apa yang tadi Perang Dunia III itu bisa dihindarkan. Itulah Prof. Mudah-mudahan sedikit komprehensif, nanti mohon masukan-masukan dari Prof. Hasyim sama apa yang hadir di sini. Oke Pak Aam. Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Menarik sekali, saya luar biasa, menginspirasi, membuka wawasan kita tentang kehidupannya secara umum ya, dan peran kita di dalam kehidupan.